Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be psychologically prepared. Saya Mas Neni Ahmad, dosen psikologi pada jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Dalam video ini, saya akan menjelaskan penggunaan perangkat kesiapsiagaan psikologis bencana yang diberi nama Prepare Tool. Prepare Tool merupakan hasil penelitian kolaborasi antara 3 institusi, yaitu Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, TDMRC Universitas Syah Kuala Aceh, dan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Pengembangan Prepare Tool telah melalui 4 tahapan, yaitu Scoping Review, Expert Review, validasi lapang, dan finalisasi perangkat. Hasil finalisasi perangkat menemukan terdapat 15 konstruk yang membentuk kesiapsiagaan psikologis bencana. Ke-15 konstruk ini mewakili 3 aspek, yaitu pertama, faktor dari dalam diri individu atau within individual factors. Yang kedua, faktor interaksi individu dengan orang lain atau between individual factors. Dan yang ketiga adalah faktor interaksi individu dengan institusi atau individu institutional factors. Ke-15 konstruk ini kemudian disusun menjadi 41 pernyataan yang siap digunakan secara luas oleh masyarakat. Prepare Tool ini dapat digunakan sebagai self-report dan untuk membantu memahami kesiapsiagaan psikologis bencana individu melalui wawancara. Prepare Tool ini tidak digunakan untuk diagnosis, melainkan untuk memahami kesiapsiagaan psikologis bencana. Lalu, siapa sajakah yang dapat menggunakan perangkat ini? Prepare Tool ini dapat digunakan oleh individu yang berusia di atas 18 tahun, pernah mengalami kejadian bencana, dan dapat pula digunakan oleh kelompok berisiko. Pengisian perangkat ini dapat dilakukan baik secara offline maupun online. Dalam pengisian Prepare Tool ini, Anda diminta untuk menyisihkan waktu dalam mengerjakannya dan memastikan bahwa Anda berada di tempat yang tenang dan nyaman. Berikut tata cara penggunaan perangkat Prepare Tool secara offline. Pada perangkat yang diisi secara offline, Prepare Tool ini terdiri dari 4 lembar. Pada lembar pertama, Anda akan diminta untuk mengisi nama atau inisial, usia, dan domisili pada pojok kiri atas. Lalu, Anda akan melihat nama perangkat yaitu Prepare Tool yang disertai dengan petunjuk pengisian. Pada petunjuk pengisian akan dijelaskan bahwa perangkat ini terdiri dari 41 item. Anda akan diminta untuk membaca dan memahami setiap pernyataan. Berikanlah respon terhadap setiap pernyataan dalam skala dengan cara memberi tanda centang pada pilihan respon sesuai dengan diri Anda yang sebenarnya. Berikan tanda centang pada kolom ya jika Anda merasa pernyataan yang ada sesuai dengan diri Anda. Begitupun sebaliknya. Tidak ada jawaban salah dalam menjawab pernyataan ini. Seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa perangkat ini terdiri dari 15 konstruk dengan 3 aspek. Untuk aspek yang pertama, faktor dari dalam diri individu atau within individual factors akan diuraikan melalui pernyataan 1-30. Anda dapat melihatnya pada lembar kedua dan ketiga perangkat ini. Aspek ini menguraikan konstruk-konstruk psikologis yang mempengaruhi kesiapsiagaan psikologis bencana yang bersumber pada diri seorang individu. Pada lembar kedua ini, Anda akan melihat 15 butir pernyataan. Ke-15 butir pernyataan ini bersumber dari 6 konstruk. Konstruk yang pertama dalam aspek ini adalah attachment to the place of living atau kedekatan dengan tempat tinggal. Penjelasan dari konstruk ini adalah masyarakat Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan tempat tinggal dan lingkungannya. Indikator keterikatan dengan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan adalah rasa kebersamaan. Konstruk ini diuraikan oleh 2 item pernyataan, yaitu pada item 1, rumah tempat tinggal saya sangat berharga bagi saya dan keluarga saya, dan pada item pernyataan 2,
saya aktif berinteraksi dengan warga sekitar tempat tinggal saya. Lalu, konstruk yang kedua adalah cognition, knowledge, and information on disaster, atau kognisi, pengetahuan, dan informasi bencana. Penjelasan dari konstruk ini adalah pengetahuan terkait dengan pengetahuan dasar mengenai bencana alam seperti ciri, gejala, dan penyebab. Konstruk ini diuraikan oleh 4 item pernyataan, yaitu pada item 3, saya memahami tanda-tanda akan datangnya suatu bencana. Item keempat, saya tahu ancaman bencana di wilayah tempat tinggal saya. Item kelima, saya tahu di mana mencari sumber informasi yang terpercaya tentang bencana. Dan item keenam, saya dapat membedakan informasi yang akurat atau informasi yang keliru atau hoax tentang bencana. Konstruk ketiga adalah environmentally mastery atau penguasaan lingkungan. Penjelasan dari konstruk ini adalah penguasaan lingkungan mengacu pada kecerdasan alam, sehingga seseorang yang sudah akrab dengan alam sudah mematuhi petunjuk alam untuk terjadinya sesuatu yang dapat merugikan semua pihak. Manusia yang memiliki kecerdasan alami dapat berselancar di tengah alam. Konstruk ini diuraikan pada item ketujuh, yaitu saya dapat meminimalisir risiko bencana yang mungkin terjadi di wilayah saya. Selanjutnya, konstruk keempat, yaitu individual level competence atau level kompetensi individu. Penjelasan dari konstruk ini adalah level kompetensi individu adalah tingkatan kompetensi yang meliputi dana, fasilitas, waktu, tenaga, keterampilan, dan kesiapan fisik. Masyarakat dapat dikatakan berdaya jika mampu secara mandiri dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi dari ancaman bencana tanah longsor yang ada di wilayahnya. Konstruk ini diuraikan dalam 3 item, yaitu item ke-8, saya memahami peringatan kedaruratan saat bencana. Item ke-9, saya tidak kesulitan untuk melakukan perlindungan secara mandiri ketika bencana terjadi. Dan item ke-10, saya menyiapkan dana darurat untuk mencukupi ketika bencana terjadi. Konstruk kelima adalah intention to prepare atau intensi untuk bersiap. Penjelasan dari konstruk ini adalah perencanaan kedaruratan lebih ingin mengetahui mengenai tindakan apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi bencana alam. Rencana darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan, dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Konstruk ini diuraikan oleh 4 item, yaitu item ke-11. Saya ingin mencari tahu di mana tempat aman untuk berlindung bila terjadi bencana. Item ke-12, saya ingin mencari tahu tentang pihak-pihak yang memberikan pertolongan jika terjadi bencana. Item ke-13, saya ingin mencari tahu tentang cara melindungi diri dan keluarga ketika terjadi bencana. Dan item ke-14, saya ingin mencari tahu tentang potensi risiko bencana di wilayah saya. Selanjutnya, konstruk ke-6 adalah outcomes expectancy atau harapan akan luaran. Penjelasan dari konstruk ini adalah harapan hasil didefinisikan sebagai konsekuensi yang diantisipasi, baik itu positif maupun negatif, sebagai akibat dari terlibat dalam sebuah perilaku. Harapan ini telah dipelajari secara ekstensif dalam kedokteran perilaku dan ditemukan mampu mempengaruhi berbagai perilaku kesehatan, termasuk konsumsi alkohol, merokok, dan manajemen berat badan. Konstruk ini diuraikan oleh item pernyataan ke-15. Saya dapat kehilangan harta benda saya jika terjadi bencana. Selanjutnya, kita beralih ke lembar ketiga dalam perangkat ini. Pada lembar ketiga ini, Anda akan melihat item pernyataan 16 sampai 30. Adapun konstruk yang diuraikan dari ke-15 pernyataan tersebut adalah konstruk yang ketujuh, yaitu past disaster experience atau pengalaman kejadian bencana. Penjelasan dari konstruk ini adalah pengalaman bencana masa lalu membuat masyarakat berpegang pada pengalaman masa lalu
dalam bertindak terhadap bencana. Konstruk ini diuraikan oleh 3 item, yaitu item ke-16. Saya mencari informasi lebih terkait potensi risiko bencana di wilayah saya karena pengalaman bencana sebelumnya. Item ke-17, pengalaman bencana sebelumnya membuat saya lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang. Item ke-18, pengalaman bencana sebelumnya membuat saya lebih siap membantu korban bencana di masa mendatang. Konstruk ke-8 adalah Perceived Security in Disaster atau persepsi keamanan dalam bencana. Penjelasan dari konstruk ini adalah keterikatan masyarakat di tempat yang rentan saat terjadi bencana karena adanya rasa aman dan solidaritas mereka. Konstruk ini diuraikan oleh 2 item, yaitu item ke-19. Saya memiliki keluarga atau teman atau kerabat yang dapat diandalkan dan akan menolong jika terjadi bencana. Dan item 20, saya memiliki kontak pihak yang bisa memberi pertolongan jika terjadi bencana. Selanjutnya, konstruk ke-9, yaitu religiosity atau religiositas. Penjelasan dari konstruk ini adalah perilaku beribadah, khususnya dalam agama Islam. Ditemukan dapat mempengaruhi tingkat coping keluarga. Keluarga yang rutin dan istiqomah dalam mengamalkan agama Islam memiliki kecenderungan coping yang meningkat. Ibadah meningkatkan tingkat spiritualitas. Peningkatan spiritualitas akan memberikan ketenangan sehingga menghilangkan keraguan. Konstruk ini diuraikan oleh 4 item, yaitu item 21. Saya yakin Tuhan melindungi saya dalam setiap keadaan, termasuk saat menghadapi bencana. Item ke-22, saya percaya agama dapat membimbing saya bila terjadi bencana. Item ke-23, saya percaya menjalankan ritual keagamaan atau ibadah secara rutin membuat saya tenang menghadapi bencana. Dan item ke-24, saya percaya keimanan dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Konstruk ke-10 adalah sense of autonomy atau otonomi. Penjelasan dari konstruk ini adalah konsekuensi yang diyakini dari perilaku seseorang. Konstruk ini diuraikan oleh 3 item, yaitu item ke-25. Saya dapat melakukan evakuasi saat terjadi bencana. Item ke-26. Saya dapat mengambil keputusan secara mandiri dalam situasi bencana. Dan item ke-27. Saya dapat bersikap tenang saat terjadi bencana. Konstruk ke-11 adalah self-efficacy atau efikasi diri. Penjelasan dari konstruk ini adalah self-efficacy untuk bencana didefinisikan sebagai keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya selama bencana. Konstruk ini diuraikan oleh 3 item, yaitu item ke-28. Saya tahu kemana jalur evakuasi ketika bencana terjadi. Item ke-29, saya tahu lokasi tempat pengungsian darurat di lingkungan saya. Dan item ke-30, saya tahu langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi bencana di lingkungan saya. Anda telah sampai pada lembar terakhir perangkat ini. Pada lembar keempat ini, Anda akan melihat item pernyataan 31 sampai 41. Pernyataan 31 sampai 33 merupakan aspek kedua dari konstruk ini, yaitu interaksi individu dengan orang lain atau between individual factors. Aspek ini mewakili konstruk-konstruk psikologis yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana yang bersumber dari interaksi antar individu. Aspek ini dibentuk oleh konstruk ke-12, yaitu collective efficacy atau efikasi kolektif. Penjelasan dari konstruk ini adalah kemampuan anggota masyarakat untuk mengidentifikasi informasi, sumber daya, dan kebutuhan perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tsunami mereka. Konstruk ini diuraikan oleh 3 item, yaitu item ke-31. Masyarakat wilayah sekitar saya tidak mudah panik saat terjadi bencana. Item ke-32, masyarakat sekitar saya tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dan item ke-33, masyarakat sekitar saya tahu langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi bencana di lingkungan saya. Selanjutnya,
Pernyataan ke-34 sampai 41 merupakan bagian dari aspek ketiga, yaitu interaksi individu dengan institusi atau individual institutional factors. Aspek ini mewakili konstruk-konstruk psikologis yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana yang bersumber dari interaksi antar individu dan institusi masyarakat. Terdapat 3 konstruk psikologis pada aspek ini, yaitu konstruk ke-13, empowerment atau pemberdayaan. Penjelasan dari konstruk ini adalah orang akan cenderung merasa diberdayakan oleh institusi. Anggota masyarakat yang merasa diberdayakan akan lebih mempercayai lembaga pemberdayaan, yang berarti kapasitas warga negara untuk menguasai urusan mereka. Sementara dalam hal ini didukung oleh sumber-sumber eksternal. Konstruk ini diuraikan oleh 3 item, yaitu item ke-34. Saya memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan yang diadakan di sekitar tempat tinggal saya. Item ke-35, saya membantu orang lain ketika bencana terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Dan item ke-36, saya mengajak orang lain untuk mempelajari potensi risiko bencana di wilayah tempat tinggal saya. Selanjutnya, konstruk ke-14, yaitu Role and Support of Institution and Community Leader, atau peran dan dukungan institusi dan pemimpin masyarakat. Penjelasan dari konstruk ini adalah kelompok masyarakat yang menjadi kepala desa atau dusun memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Seseorang yang memiliki rasa keterikatan pada komunitas akan lebih cepat bertindak dalam situasi tanggap bencana. Hal yang sama akan berlaku untuk seseorang yang memiliki tanggung jawab keamanan dalam komunitasnya. Kapasitas sosial mempengaruhi ketahanan masyarakat, termasuk kapasitas untuk mengurangi risiko bencana dan melibatkan masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada tanggap bencana. Konstruk ini diuraikan oleh 3 item, yaitu item ke-37. Saya mempercayai informasi kebencanaan yang diberikan oleh petugas terkait di sekitar tempat tinggal saya. Item ke-38, saya mendapatkan bantuan untuk memahami informasi bencana dari petugas terkait di wilayah tempat tinggal saya. Item ke-39, saya mendapatkan bantuan atau dukungan untuk mengakses layanan bencana dari petugas terkait di wilayah tempat tinggal saya. Selanjutnya, konstruk yang terakhir yaitu konstruk ke-15, yaitu trust atau rasa percaya. Penjelasan dari konstruk ini adalah faktor kepercayaan dalam model ini menggambarkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tanggap bencana saat ini. Konstruk ini diuraikan oleh 2 item, yaitu item ke-40. Saya percaya dengan sistem manajemen bencana yang ada selama ini. Dan item 41, saya percaya dengan lembaga-lembaga terkait dalam kesiapsiagaan bencana. Untuk penggunaan secara online, Anda harus memastikan bahwa Anda telah memiliki perangkat pendukung seperti telepon genggam atau komputer dan jaringan internet. Anda dapat mengakses Preppertool online melalui link yang tertera pada layar. Preppertool ini merupakan perangkat hasil data kolaborasi dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, IDMRC Universitas Syahwal Aceh, dan Fakultas Kedokteran Bulucu. Preppertool tidak digunakan untuk melakukan diagnosis, melainkan untuk memahami tingkat kesiapan psikologis bencana bagi individu. Pada pojok kanan atas, Anda akan melihat fitur dengan ikon tinggi garis datar. Ini adalah fitur shortcut atau jalur lintasan. Sementara di sampingnya terdapat ikon seperti mesin pencetak atau printer. Anda juga dapat mencetak Preppertool ini jika Anda memerlukannya. Jika Anda telah selesai dan memahami pengenalan tentang Preppertool ini, Anda dapat menekan tombol next untuk ke halaman selanjutnya. Pada halaman kedua, Preppertool online ini, Anda akan diminta untuk mengisi nama atau inisial, kemudian usia, gender, terdapat 4 pilihan,
Lalu alamat domisi, pada alamat domisi ini Anda dapat menuliskan nama kota atau kabupaten. Kemudian Anda akan diminta untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah Anda teridentifikasi sebagai individu yang memiliki disabilitas, dan apakah Anda termasuk individu dalam kelompok berisiko. Silakan Anda menjawab sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Jika Anda telah yakin bahwa Anda telah mengisi semua kolom yang ada pada halaman ini, Anda dapat menekan tombol next untuk ke halaman selanjutnya. Pada halaman ketiga ini, Anda akan melihat terdapat 30 pernyataan yang mewakili aspek faktor dalam diri individu atau within individual factors. Seperti pada kuesioner offline, Anda cukup menjawab ya atau tidak pada masing-masing pernyataan. Jika Anda telah selesai mengisi masing-masing atau 30 pernyataan ini, maka Anda dapat menekan tombol next untuk halaman selanjutnya. Pada halaman keempat, Prepare to Online ini, Anda akan melihat 3 butir pernyataan yang mewakili aspek interaksi individu dengan orang lain atau between individual factors. Seperti 30 pernyataan sebelumnya, Anda cukup menekan tombol ya atau tidak untuk masing-masing pernyataan sesuai dengan kondisi. Setelah selesai, Anda dapat menekan tombol next untuk halaman selanjutnya. Pada halaman keempat, Anda akan melihat 8 butir pernyataan yang mewakili aspek interaksi individu dengan institusi atau individu institusional actors. Kembali lagi, Anda harus mengklik ya atau tidak untuk masing-masing pernyataan sesuai dengan kondisi diri. Jika Anda telah selesai mengisinya, maka Anda dapat menekan tombol. Pada halaman terakhir, Prepare to Online ini, Anda akan melihat kontak atau alamat email yang dapat Anda hubungi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat kesiapsiagaan psikologis Anda dalam menghadapi bencana. Jika telah selesai semuanya, Anda dapat menekan tombol submit. Setelah mengisi perangkat ini, Anda dapat menjumlahkan seluruh jawaban ya dari ke-41 pernyataan yang telah Anda jawab tadi. Adapun rentang skor dari Prepare Tool adalah skor 0 sampai 3 termasuk kategori sangat rendah, skor 4 sampai 18 termasuk kategori rendah, skor 19 sampai 33 termasuk kategori sedang, skor 34 sampai 46 termasuk kategori tinggi, dan skor di atas 46 termasuk kategori yang sangat tinggi. Skor yang diperoleh dapat menjadi acuan mengenai tingkat kesiapsiagaan psikologis bencana Anda pada saat ini. Langkah selanjutnya adalah merefleksikan aspek dan konstruk yang masih dalam kategori rendah. Selanjutnya, membuat rencana untuk meningkatkan aspek dan konstruk-konstruk tersebut. Setelah itu, Anda dapat melakukan asesmen kembali untuk menilai peningkatan yang terjadi pada diri Anda. Demikianlah penjelasan mengenai penggunaan Prepare Tool. Kami mengingatkan, Prepare Tool tidak dapat digunakan untuk kepentingan diagnosis, melainkan untuk memahami tingkat kesiapsiagaan psikologis bencana agar dapat menjadi refleksi dan perencanaan untuk lebih bersiap menghadapi bencana. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be psychologically prepared.